Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Natami Osima dari jurusan Tata Rias dan Kecantikan dengan NIM 2107858 Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membahas tentang materi analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Setiap orang yang ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat dan temukan. Peluang kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Ada dua hal setidaknya terkait dengan lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Begitu pentingnya lingkungan dan peluang bagi para pemula yang ingin membuka satu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa, apakah peluang-peluang yang muncul, lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai tempat mengembangkan usaha itu, memang menjadi suatu titik yang memberikan dampak baik, atau memang perlu dimanfaatkan, diambil satu kebijakan keputusan. Akhirnya inilah yang pilihan, keberanian, kemampuan analisis, kesempatan untuk melihat segala sesuatu yang sangat diperlukan. Makanya perlu banyak belajar, banyak bertanya, banyak diskusi, banyak merasakan. Khususnya, kalau ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu lingkungan yang terikat langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro. Dan yang kedua, lingkungan tidak terkait secara langsung dengan organisasi atau lembaga, atau sering juga disebut dengan lingkungan makro. Lingkungan internal pada prinsipnya, kalau secara teori, adalah berbagai hal atau berbagai pihak dalam konteks lingkungan. Yang termasuk dalam lingkungan internal organisasi ini adalah yang mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelolanya, para staf, para karyawannya, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Pada dasarnya ada dua faktor yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Dan ini memang perlu pertimbangan yang cukup matang, yaitu lingkungan kerja, yang kedua ada lingkungan sosial. Dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan, dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Secara langsung, elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, termasuk dalamnya pemasok, karyawan, konsumen, juga pesaing, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan sosial itu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas. Misalnya tekanan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, politik, hukum, sosial budaya, yang secara tidak langsung ataupun tidak disadari, atau tidak setuju ataupun tidak sepakat, ini akan memberikan dampak dan mempengaruhi proses bisnis yang dilakukan. Lingkungan ekonomi, suatu masyarakat kita dapat digolongkan salah satu sistem ekonomi yang kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Baik pada sistem ekonomi, sosialisme, komunis, atau sistem pasar bebas. Misalnya sedikit banyak
masih terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Yang kedua, lingkungan teknologi. Ini meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa, serta teknologi bisnis. Dan semuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan, termasuk di dalamnya metode kerja sistem pengolahan peralatan elektronik, peralatan komunikasi, juga terindikasi dalam konteks ini perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan mulai dari peralatan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, mengolah, mencari sebuah bisnis. Yang ketiga, yang tadi ada hukum politik. Kekuatan perusahaan sampai ke persoalan hukum dan politik. Karena kalau kita sudah berbicara soal bisnis yang menghasilkan apakah kecil, menengah, atau memang bisnis yang lebih besar. Semakin besar bisnis yang akan dipilih atau dilaksanakan, maka semakin besar kekuatan hukum dan politik yang memberikan pengaruh dan dampak terhadap bisnis tersebut. Lingkungan ekonomi dari persoalan hukum harus dipahami dan dipelajari. Yang terakhir, lingkungan sosial budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat, karena kita ada di setiap tempat, dimanapun posisi bisnis berada, akan dipengaruhi oleh adat budaya setempat. Kebiasaan nilai karakteristik, demokrasi, termasuk masyarakat di lokasi tempat usaha kita berada. Yang berikutnya yaitu tentang analisis peluang. Analisis peluang usaha ini memang perlu menjadi pertimbangan yang cukup matang, perlu energi, experience. Makanya memang orang-orang yang bergerak di dunia usaha akan lebih banyak membaca, lebih banyak melihat, menggunakan panca indera untuk memantau sekaligus memahami peluang-peluang usaha itu sendiri. Bagaimana memahami pasar dari pelanggan? Yang pertama, yaitu seorang wirausahawan atau bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat, karena kita punya usaha sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, seorang wirausahawan merancang penawaran. Penawaran pasar yang memuaskan, membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga, seorang wirausahawan punya orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar itu. Peningkatan pendapatan yang sifatnya adalah jangka panjang. Sebagaimana peluang muncul ini yang pada akhirnya kita manfaatkan sebagai satu kebutuhan atas keinginan, atas permintaan yang ada. Peluang muncul karena beberapa sebab. Satu, adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, karena adanya keinginan. Dan yang keempat, karena memang diciptakan. Sekarang kita coba analisis ide dan gagasan wirausaha. Wirausaha atau disebut sebagai entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep yang baru. Wirausaha juga dikaitkan dengan bagaimana seseorang dapat bertahan dengan kegigihan, ketangguhan dalam melaksanakan usahanya. Akan lebih mudah sebenarnya menangkap ide yang dijadikan peluang dalam berbisnis. Baiklah, sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.